Ini terkait akidah. Ada ustadz terkenal berkata, siapa namanya ini, bahwa bagaimana Allah bisa turun di sepertiga malam di suatu tempat, sedangkan di daerah yang lain sedang siang hari. Benarkan faham ini Ustaz? Ya. Dalam hadis yang bukan hanya sahih tapi bahkan mutawatir dari banyak sahabat, ya, khususnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan sahabat yang lain, dikatakan yang zilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya, ilas sama'id dunya, Allah subhanahu wa ta'ala itu turun ke as-sama ad-dunya, langit yang terdekat. Jadi lapisan langit yang paling dekat dengan bumi di mana manusia hidup, ya, pada sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam yang terakhir atau sejak 2/3 malam yang terakhir, dan turunnya Allah ke langit yang terdekat itu sampai datangnya subuh atau fajar. Bagaimana itu bisa dilakukan sementara berdasarkan pemahaman IPA atau sains, kita pahami bahwa bumi itu bulat, ya kan? Bulat atau gepeng. Berdasarkan pemahaman populer, bumi itu bulat. Pada saat bagian sininya malam, bagian yang sebelahnya apa? Siang. Lalu kemudian bergiliran. Kita saja di Indonesia misalnya subuh itu dimulai dari arah Papua, ya. Lalu kemudian bergerak terus ke Nusa Tenggara, nanti ke Bali, kemudian ke Jawa Timur, ke Jawa Barat, terus bergerak sampai Saudi, bergerak lagi terus sampai ke Afrika dan seterusnya. Memang kenyataannya seperti itu. Dan ini mau teori bumi bulat atau bumi gepeng sama semua, ya. Semua sepakat berbeda-beda dalam satu waktu yang sama. Di bumi itu ada yang sedang siang, ada yang sedang malam. Malamnya ada yang awal-awal malam, ada yang pertengahan, ada yang sudah akhir-akhir. Lalu bagaimana Allah turun ke langit yang terdekat sementara malamnya berbeda-beda? Ya tidak usah pusing, ya. Kalau kita sedang mengalami sepertiga malam yang terakhir atau 2/3 malam yang terakhir, di mana dikabarkan bahwa Allah turun ke langit yang terdekat, maka berarti pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala turun di langit yang terdekat bagi kita yang sedang mengalami fase sepertiga malam ini, ya. Lalu kemudian mereka yang masih siang tidak mengalami peristiwa itu, ya. Nanti dia mengalami peristiwa itu adalah ketika di lokasinya itu sudah juga mengalami sepertiga atau 2/3 malam yang terakhir ini, ya. Itu pertama. Jadi sama sekali tidak ada masalah. Maka ketika diterangkan juga dalam hadis bahwa Allah azza wa jalla turun di sore hari pada hari Arafah kepada mereka yang melakukan haji dan wukuf di padang Arafah, maka memang ya saat itu turunnya hanya tertuju kepada mereka yang melakukan haji dan wukuf di padang Arafah. Bagaimana persis wujud turunnya itu yang kita tidak tahu. Tapi bahwa Allah turun di waktu tertentu kepada makhluk-makhluk tertentu, itu sama sekali tidak ada persoalan. Bisa kita pahami, kita cerna dengan akal sehat tanpa ada perselisihan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apa sebetulnya yang dimaksud dengan turun? Kalau wujud turunnya ini yang kita tidak tahu, karena kita tidak saksikan langsung dan tidak diberitahukan rinciannya seperti apa turunnya, ya, bagaimana turunnya. Tapi kita paham turun itu ya dari atas ke bawah. Tidak mesti turun itu hilang dari atas. Ini dibahas oleh para ulama akidah. Jadi kita tahu semua Allah subhanahu wa ta'ala itu di atas semua makhluk. Allah ada di luar dan di atas semua makhluk. Di atasnya mana Ustadz? Apakah di atasnya orang Indonesia? Apakah di atasnya orang Amerika? Di Indonesia sendiri apakah di atasnya orang Aceh? Ataukah di atasnya orang Merauke? Di atas semua, bukan hanya semua orang, tapi semua makhluk. Nah, kalau alam itu bentuknya misalnya bulat, maka sebetulnya di situ kan hanya ada dua arah. Arah bawah itu berarti yang ke tengah, ya, misalnya bumi. Bumi kan bulat. Ya, bawahnya bumi itu mana? Ya di bawah kaki kita ini.
Sampai kemana? Apakah sampai tembus ke Amerika? Tidak, hanya berhenti di apa? Di tengah. Jadi kalau bumi itu bulat, namanya turun atau ke bawah itu masuk ke tengah bumi. Ketika sudah di tengah kemudian pindah lagi ke sisi yang sebelahnya, ini namanya naik. Paham ya? Namanya naik sampai nanti ke permukaan bumi di sebelah yang lain, yaitu di wilayah sekitar mungkin Amerika atau pertengahan Afrika dan Asia. Nah, jadi yang namanya turun itu ke tengah atau ke pusat bumi. Ketika sudah ke arah yang sebaliknya itu sudah naik lagi. Nah, karena yang namanya naik atau meninggi bagi kita di bumi ini adalah semakin menjauh dari apa? Bumi, baik menjauh dari berangkatnya itu dari Indonesia sini maupun berangkatnya dari Amerika, dari Cina, dari mana, itu menjauh. Sehingga kita semua yang hidup di permukaan bumi ini sejajar. Kalau kita saat ini berdiri, orang atau kawan kita yang di Amerika berdiri itu sejajar. Bukan salah satunya di bawah yang lain, bukan salah satunya apa? Di atas yang lain. Maka kita bisa pahami seperti diterangkan oleh Ibnu Taimiyah, matahari itu senantiasa di atas kita walaupun apa? Malam hari. Malam hari ketika bumi di sini, mataharinya ada di sebelah sini, ya, kitanya di sini, ini masih di atas kita. Karena menggunakan radius. Jadi arah itu hanya dua, ke bawah dan apa? Ke atas. Ke atas berarti semakin menjauh dari bumi. Maka kita bisa katakan bahwa para malaikat yang tinggal di langit, katakanlah langit yang kedua, langit lapis yang ketiga, ya semakin jauh dari bumi, itu senantiasa di atas kita. Tidak bisa kita katakan, wah saya sekarang di atasnya malaikat hanya gara-gara buminya muter. Ya. Itu orang salah paham. Ini akibat salah paham menjadi mengingkari sebuah akidah. Ini salah satu contoh akibat itu terjadi di banyak kalangan. Silakan. Sehingga langit yang ketujuh itu senantiasa berada di atas kita semua penduduk bumi. Sehingga kursi Allah Azza wa Jalla yang ada di langit yang ketujuh itu juga senantiasa ada di atas kita. Arsy atau singgasana Allah Azza wa Jalla yang ada di atas kursi itu juga senantiasa ada di atas kita. Apalagi Allah Azza wa Jalla yang tidak bisa kita bayangkan wujudnya, yang dia ini ada di luar, sehingga berarti di atas seluruh alam semesta, di atas seluruh makhluk. Nah, kalau di atas, bagaimana dia bisa turun? Ini kan pertanyaan yang berikutnya. Turun itu artinya mendekat ke yang lebih bawah, tidak harus hilang dari atas. Ini ditegaskan oleh Imam Ishaq bin Rahuyah, Imam Ahmad bin Hanbal, ya, dan para imam mutaqaddimin. Allah Azza wa Jalla itu punya zat yang maha sempurna, sehingga ketika melakukan perbuatan tidak bisa kita bayangkan seperti kita yang zatnya sangat lemah, yang sangat kecil ini, yang kalau turun maka sudah hilang dari atas. Ya, kalau kita tinggal di lantai 10 turun ke lantai 1 sudah tidak ada lagi, tidak di atas lagi. Tapi Allah Azza wa Jalla tidak begitu. Allah Azza wa Jalla bisa turun dengan tetap dia ini ada di atas dan bersemayam di atas arsy-Nya. Karena turun ini juga setiap saat dilakukan. Setiap saat di bumi itu selalu ada daerah yang mengalami masa apa? Malam. Selalu ada daerah yang mengalami masa 2/3 malam yang terakhir atau 1/3 malam yang terakhir. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit terdekat dari wilayah itu tanpa menjadi di bawah. Jadi jangan dibayangkan turunnya itu membedah wilayah ke atas langit, ke bawah langit. Nah, apa pengertian turun yang mudah dipahami sehingga tidak bertentangan dengan tetap ada di atas? Ini pernah ditanyakan oleh salah seorang pejabat, ya. Jadi pertanyaan ini tidak pertanyaan baru, sudah dibahas oleh para ulama. Cuma itu tadi, kalau ada penyakit malas menuntut ilmu, akhirnya tidak tahu. Seolah-olah dia membawa pertanyaan yang baru, yang hebat, padahal sudah tuntas dibahas ulama. Atau salah paham, ya. Atau menganggap bahwa yang sudah jelas itu bisa dibantah dengan teori lain. Turun itu pernah ditanyakan oleh seorang pejabat, ya,
kepada Ibnu Thohir, itu salah satu gubernur di wilayah Khurasan kalau tidak salah waktu itu, kepada Imam Ishaq bin Rahuyah, kawannya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, kata Imam bin Rahuyah, tetapkan dulu bahwa Allah itu di atas. Lalu pejabat ini mengatakan, asbattuhu fawq, ya saya mengakui Allah di atas. Lalu beliau membacakan ayat yang menunjukkan Allah nanti datang pada hari kiamat. Ya, berarti turun itu adalah datang dari atas. Nah, lalu kata pejabat itu, kata Ibnu Thohir, ini kan nanti pada hari kiamat. Lalu kata Imam Ishaq, yang bisa datang nanti hari kiamat, siapa yang menahannya? Dia tidak bisa datang saat ini. Jadi turun itu artinya datang, dan datang yang paling terpenuhi makna datang secara minimal itu adalah mendekat. Jadi Allah turun ke langit yang terdekat, ya, atau langit yang paling bawah di sepertiga malam, atau di 2/3 malam yang terakhir, atau di waktu kapan saja, itu bisa kita pahami Allah mendekat ke langit tersebut, ya, tanpa kemudian meninggalkan arsy. Bagaimana caranya Allah yang tahu, ya, tapi itu tidak mustahil secara akal sehat. Ya, karena Allah bisa mendekat, ya, misalnya dengan cara tajalli kepada siapa saja makhluknya tanpa harus melalui perantara. Kita ingat kisahnya Nabi Musa alaihissalam, ya, beliau kan minta diperlihatkan Allah. Nah, lalu Allah mengatakan, kalau gunungnya ini bisa tahan, kalau aku akan menampakkan diri kepada gunung ini, kalau gunungnya bisa tahan maka engkau akan bisa melihatku. Artinya apa? Pada saat itu Allah turun atau mendekat dengan menampakkan diri kepada gunung di mana Nabi Musa berdiri. Lalu gunung ini begitu nampak Allah Subhanahu wa taala, akhirnya tidak bisa menahan diri, ya. Goncang tidak karuan, Nabi Musa pun akhirnya pingsan, tidak bisa bertahan. Jadi cukup dengan menampakkan diri itu sudah memenuhi pengertian mendekat kepada makhluk tersebut atau turun kepada makhluk tersebut tanpa harus hilang dari posisinya semula. Nah, kira-kira bisa dipahami. Jadi intinya adalah ini sama sekali tidak mengganggu keabsahan dari akidah itu, apalagi kita bicara tentang perkara yang gaib. Dan ternyata ini juga sudah dibahas oleh para ulama. Jadi jangan sampai hanya sekedar dari pertanyaan atau syubhat enteng atau sederhana seperti ini, akidah yang diriwayatkan secara mutawatir dari Rasulullah itu kemudian diingkari. Justru akidah itu dipegang kuat, lalu aneka macam syubhat bisa kita bantah insya Allah dengan itu. Nah, wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini masih terkait akidah tentang asma sifat, yang meyakini Allah Subhanahu wa taala di atas arsy dibilang sebagai berpahaman mujassimah. Ya, orang bilang itu macam-macam. Dikatakan oleh para ulama, ya, khususnya masa Imam Ahmad dan murid-murid beliau, saat itu ahlu sunnah biasa diberikan gelar-gelar, ya, gelar-gelar yang aneh-aneh. Oleh Syiah mereka diberikan gelar nasibah atau nawasib, orang yang memusuhi ahlul bait. Hanya gara-gara tidak mengakui Ali sebagai orang yang maksum, dianggap apa? Memusuhi ahlul bait. Nah, ini kan luar biasa. Jadi dituduh yang aneh-aneh karena tidak cocok dengan mereka. Diberikan gelar oleh Qadariyah sebagai Jabriyah atau Mujbirah, hanya gara-gara menetapkan takdir. Menetapkan takdir itu menetapkan bahwa semua yang ada di alam semesta ini sudah diatur Allah, sudah diketahui Allah, sudah dicatat nanti apa yang akan terjadi, kemudian dikehendaki oleh Allah. Bukan berarti kita tidak punya perbuatan, bukan berarti kita tidak punya kehendak. Kita punya kehendak, punya kemampuan, lalu kita melakukan perbuatan kita yang sadar dengan sengaja itu berdasarkan kehendak dan kemampuan kita. Tapi badan kita, kehendak kita, kemampuan kita, lalu kondisi sehingga kita bisa melakukan perbuatan itu semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelakunya itu kita, tapi yang menciptakan atau yang mendesain, ya, skenarionya itu, ya, bahasa kasarnya mungkin, ya, untuk memudahkan memang itu sutradaranya adalah Allah
Subhanahu wa taala. Walaupun Allah jauh lebih sempurna dari disebut sutradara. Nah, tapi kemudian dianggap kita sebagai Jabariyah tadi. Ya, disebut oleh kalangan yang berbeda pendapat ini. Nah, oleh kalangan Jahmiyah, Ahlussunnah itu biasa disebut musyabbihah dan mujassimah. Dianggap menyamakan Allah dengan makhluknya. Kenapa? Dikatakan Allah punya dua tangan, punya wajah. Kok seperti makhluk punya dua tangan apa? Punya dua wajah. Padahal sangat berbeda. Wajah Allah itu wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah Subhanahu wa taala wajahnya itu kekal abadi. Dan tingkatannya sangat sempurna, sangat agung, sangat mulia. Siapa di antara kita yang wajahnya abadi? Paling-paling 10 tahun lagi sudah hangus, sudah hancur, nggak ada yang abadi. Bagaimana bisa disamakan? Hanya gara-gara sama-sama punya wajah. Padahal punya wajah itu sebuah kesempurnaan, bukan satu kekurangan sama sekali. Ya. Justru kalau tidak punya wajah itu menyamakan Allah dengan sesuatu yang kurang. Ya, misalnya menyamakan dengan batu, menyamakan dengan kerikil, ya itu kan justru satu kekurangan. Lalu wajah Allah itu hijabuhun nur, lau kasyafa la ahraqat subuhatu wajhi mantaha ilaihi basaruhu min khalqi. Ada lapisan cahaya yang ini kalau disingkap atau dibuka bisa membakar semua yang dipandang Allah. Ya, sebelum mereka nanti di akhirat diciptakan dalam kondisi yang mampu melihat Allah Subhanahu wa taala secara tafadhul. Punya dua tangan, tangan Allah luar biasa. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyamin. Bumi itu nanti dan langit digulung, digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh tangan Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah dengan tangannya, bahkan hanya dengan satu tangan. Siapa di antara kita yang punya tangan sedahsyat itu? Tidak ada. Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Allah senantiasa memberikan anugerah kapan saja. Sementara kita tidak punya. Jadi hanya gara-gara punya tangan itu tidak berarti menyamakan Allah dengan makhluknya. Justru kita menunjukkan tangan Allah beda dengan tangan makhluknya. Tangan Allah maha sempurna, tangan manusia sangat kurang. Nah, begitu juga sifat-sifat lainnya. Allah punya kudroh, punya iradah, punya ilmu. Manusia juga punya kudroh apa? Punya iradah, punya ilmu. Allah hidup, manusia juga apa? Hidup, tapi sangat beda. Hidupnya manusia itu sementara, baru hidup beberapa tahun yang lalu, ya. Hidupnya juga tidak sempurna. Setiap malam harus ngasuh, harus istirahat, ya, beberapa jam, mati dulu, ya. Bismika Allahumma ahya wa amut. Lalu nanti bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatan. Hidupnya tidak sempurna, tapi hidupnya Allah itu la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Jadi sama-sama hidup itu tidak masalah. Justru hidup itu sifat sempurna. Maka tidak mungkin Allah tidak hidup, ya. Tidak perlu ada masalah Allah hidup, manusia hidup. Tapi kita tahu hidupnya Allah justru adalah hidup yang sempurna. Justru kalau tidak hidup itu menjadi sifat kurang.